Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama kami di channel belajar matematika yang keren buat Anda, yaitu Sahabat Matematika Channel. Yang pada kesempatan kali ini Sahabat Matematika Channel hadir untuk Anda dalam rangka berbagi, melanjutkan pembahasan serial soal-soal persiapan menghadapi penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun untuk materi peluang kelas 8 semester genap. Insya Allah pada episode kali ini akan kita sajikan 5 buah soal yang cukup menantang dan menarik tentunya. Maka dari itu, segera siapkan pikiran, hati dan diri Anda untuk benar-benar hadir dan fokus mengikuti pembahasan soal-soal yang kami sajikan dengan seksama dan sepenuh hati, sehingga Anda benar-benar bisa merasakan manfaat dikarenakan mendapatkan pencerahan dan kemudahan. Setelah itu, Anda berkesempatan untuk berbagi sesuatu yang bermanfaat bagi sesama, yaitu dengan cara membagikan video ini kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan. Insya Allah akan bernilai amal soleh. Karena ketahuilah, sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberi manfaat untuk sesama. Maka dari itu, jangan memandang remeh, karena kebaikan yang kita bagikan untuk sesama itu kelihatan sederhana, dan mungkin bisa jadi sesuatu yang kita pandang remeh itu dia luar biasa bagi orang lain dan justru mendatangkan banyak kebaikan untuk diri kita dan juga untuk sesama. Yuk selengkapnya kita ikuti pembahasannya dengan seksama. Soal nomor 16. Sebuah kotak berisi 8 bola yang terdiri dari warna merah, biru, dan hijau. Bola merah diberi nomor 1 sampai dengan 8, bola biru diberi nomor 9 sampai dengan 14, dan bola hijau diberi nomor 15 sampai dengan 18. 3 bola diambil secara acak berturutan satu persatu tanpa pengembalian. Pengambilan bola pertama bernomor 7 dan pengambilan bola kedua bernomor 13. Peluang pengambilan ketiga bola berwarna genap hijau adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Untuk menentukan peluang terambilnya bola merah pada pengambilan ketiga, yang pertama kita harus tahu kondisi kotak ketika kita melakukan pengambilan. Artinya pada saat kita melakukan pengambilan bola yang ketiga itu, isi kotaknya ada berapa bola. Bahwa telah terambil pada pengambilan pertama bernomor 7 tidak dikembalikan, dan pengambilan kedua bernomor 13 juga tidak dikembalikan. Berarti isi kotak itu telah berkurang 1 kemudian berkurang 1 lagi, sehingga NS sama dengan 18 dikurangi 1 dikurangi 1 sama dengan 16, karena telah terambil 1 bola yaitu bernomor 7 pada pengambilan pertama dan 1 bola bernomor 13 pada pengambilan kedua. NS sudah kita dapatkan yaitu 16. Berikutnya kita menentukan banyak anggota titik sampel dari bola yang kita kehendaki. Yang kita kehendaki adalah genap hijau. Kita misalkan H adalah kejadian terambil bola genap berwarna hijau.
Bola hijau bernomor 15 sampai dengan 18. Sedangkan yang genap adalah nomor 16 dan 18. Berarti N hijau atau NH adalah sama dengan 2. Hanya yang genap saja, karena yang dikehendaki hijau genap, bukan sembarang hijau. Nah, dengan sudah kita dapatkan nilai NS sama dengan 16 dan NH sama dengan 2, kita bisa menentukan nilai peluangnya, yaitu bahwa PH sama dengan NH per NS. NH-nya adalah 2, NS-nya 16, berarti sama dengan 2 per 16. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah A. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke. Kita lanjutkan nomor 17. Dila diperbolehkan ibunya untuk mengambil satu permen dari sebuah kantong tanpa melihat warna permen tersebut. Banyak permen dengan masing-masing warna dalam kantong tersebut ditunjukkan dalam grafik berikut berupa diagram batang ya. Berapakah peluang Dila mengambil sebuah permen berwarna merah? Peluang adalah banyak anggota titik sampel yang kita kehendaki dibagi banyak anggota ruang sampel. Yang pertama, kita tentukan ruang sampelnya terlebih dahulu. Berarti kita jumlahkan frekuensi dari masing-masing warna, yaitu NS sama dengan 6 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 5 sama dengan 30. Berarti ini menunjukkan bahwa banyak permen dalam kantong semuanya ada 30. Sedangkan Dila mengendaki permen yang berwarna merah. Kita lihat, warna merah adalah memiliki frekuensi 6. Artinya banyak permen yang berwarna merah ada 6 biji. Jika warna merah kita misalkan M, maka NM adalah sama dengan 6. NS sama dengan 30 dan NM sama dengan 6. Sehingga PM adalah NM per NS sama dengan 6 per 30. Pilihannya dalam persen, berarti kita kalikan dengan 100%. 6 per 30 kita kalikan 100%. Ingat, 100% itu ekuivalen dengan nilai 1. Sehingga ketika kita kalikan 100% itu tidak merubah nilai, hanya untuk merubah penampilan. Hasilnya adalah 20%. Dengan demikian jawabnya adalah B. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke, bagus. Lanjut soal nomor 18. Dalam kantong terdapat 40 permen dengan warna dan kuantitas seperti tampak pada diagram lingkaran. Flop mengambil sebutir permen dari kantong tanpa melihat warnanya. Peluang Flop mengambil permen berwarna merah adalah. Ini soal ini mirip dengan soal nomor 17, hanya di sini disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Yang pertama, kita harus menentukan NS. NS di sini yang kita gunakan adalah jumlah dari semua sudut dalam satu lingkaran, yaitu bahwa sudut dalam satu lingkaran itu jumlahnya 360 derajat. Kemudian yang dikehendaki Flop adalah yang berwarna merah. Sementara warna merah sudutnya belum tahu, maka kita bisa menentukan sudut warna merah. Caranya 360 derajat dikurangi dengan jumlah sudut-sudut yang sudah diketahui
di dalam diagram. Misal M adalah kejadian terambil merah, NM adalah 360 derajat dikurangi dalam kurung 90 derajat ditambah 18 derajat ditambah 36 derajat ditambah 108 derajat ditambah 36 derajat ditambah 18 derajat. Hasil akhirnya sama dengan 54 derajat. Nah, peluangnya dapat kita tentukan dengan mengasumsikan bahwa NM adalah sudut pusat juring dari permen berwarna merah dan NS adalah sudut satu putaran penuh. Sehingga PM sama dengan NM per NS sama dengan 54/360 dikalikan 100% karena mintanya dalam persen. Hasilnya 15%, berarti jawabnya adalah B. Gimana? Paham ya? Oke ya. Baik, kita lanjutkan. Nomor 19. Di suatu kelas akan dipilih seorang ketua kelas dan wakil ketua kelas. Kelas tersebut terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 24 siswa perempuan. Peluang terpilihnya ketua kelas perempuan dan wakil ketua kelas laki-laki adalah, di ketua kelas harus perempuan, wakil harus laki-laki. Kita asumsikan bahwa pemilihannya bertahap. Yang pertama adalah memilih ketua kelas terlebih dahulu, kemudian yang kedua memilih wakil ketua kelas. Yang pertama, peluang terpilih ketua kelas perempuan dari NS adalah jumlah siswa seluruhnya yaitu laki dan perempuan 16 ditambah 24 sama dengan 40. Kita akan memilih ketua kelas dan yang dikehendaki adalah perempuan. Perempuannya kita anggap sebagai NK. Berarti NK sama dengan 24, yaitu kejadian terpilihnya ketua. Kita anggap itu kejadian K, berarti NK-nya sama dengan 24, yaitu banyak perempuan yang akan kita pilih. Maka kita bisa menentukan peluang dari terpilihnya ketua perempuan, yaitu PK sama dengan NK per NS sama dengan 24/40 sama dengan 3/5. Hasil penyederhanaannya. Nah, peluang terpilihnya ketua kelas sudah kita dapatkan. Berikutnya adalah kita melakukan pemilihan yang kedua, yaitu wakil ketua kelas dan yang dikehendaki adalah laki-laki. Yang pertama, kita harus menentukan NS pada waktu kita memilih wakil. Jumlah siswa keseluruhan tidak lagi kita menggunakan 40 karena ketua kelas sudah terpilih, dia sudah tidak boleh dipilih lagi. Sehingga NS-nya berkurang 1, yaitu 16 laki-laki plus 23 perempuan. Karena perempuannya berkurang 1. NS-nya sama dengan 39 untuk pemilihan wakil ketua kelas. Berikutnya menentukan banyak titik sampel untuk pemilihan wakil ketua kelas. Kita misalkan W adalah kejadian terpilihnya wakil laki-laki. Berarti NW adalah 16. Masih utuh laki-lakinya. Karena tadi yang terpilih perempuan. Sehingga peluang terpilih wakil laki-laki PW adalah NW per NS sama dengan 16/39. Nah, yang ditanyakan adalah terpilihnya pasangan ketua dan wakil untuk ketua perempuan dan wakil laki-laki. Nah, dalam hal ini kejadian ini merupakan kejadian majemuk, bukan kejadian tunggal. Kejadian majemuk dengan kata hubung dan, artinya harus terpenuhi keduanya, adalah perkalian dari peluang masing-masing kejadian itu. Dikalikan peluang pertama dengan peluang
2. Peluang terpilih pasangan ketua perempuan dan wakil laki-laki adalah P dalam kurung K dan W, ketua dan wakil, sama dengan NK per NS dikali NW per NS. NK per NS tadi sudah punya, yaitu bentuk sederhananya adalah 3/5 dikali NW per NS. NW per NS adalah 16/39. 39 dicoret dengan 3. 3-nya menghasilkan 1, 39-nya menghasilkan 13. 1 kali 16 tetap 16. Kemudian 5 dikali 13 adalah 65. Sehingga nilai peluang kejadian terpilih ketua perempuan dan wakil laki-laki adalah 16/65. Nah, begitu ya kejadian bersama. Baik, lebih mantapnya kita berikan contoh lagi. Soal nomor 20. Sebuah kotak berisi 12 bola bernomor 1 sampai 12. Jika diambil 2 bola sekaligus secara acak, peluang terambilnya 2 bola bernomor ganjil adalah titik. Penyelesaian soal nomor 20 ini identik dengan soal nomor 19, sehingga langkah-langkah penyelesaiannya pun sama dengan yang sudah kita lakukan pada nomor 19, yaitu kita asumsikan seolah-olah pengambilan itu dilakukan 2 kali pengambilan tanpa pengembalian. Kita mulai seolah-olah kita melakukan pengambilan yang pertama. Kita menghendaki terambil sebuah bola. Dalam pengambilan pertama adalah bola ganjil, karena permintaannya adalah terambil kedua bola itu adalah bola bernomor ganjil. Nah, untuk menentukan peluang terambilnya pengambilan pertama adalah sebuah bola bernomor ganjil, maka kita harus menentukan NS dari peristiwa ketika kita melakukan pengambilan. Kondisi masih utuh berarti NS adalah 12. Kemudian kita akan mengambil sebuah bola bernomor ganjil. Jadi di sini karena kita asumsikan berurutan berarti seolah-olah pengambilannya satu persatu. Kondisi nomor ganjil. Bolanya ada 12 bernomor 1 sampai 12. Berarti yang bernomor ganjil adalah separuh dari 12, yaitu 6. Kita misalkan kejadian terambil ganjil adalah K, maka himpunan titik sampel dari K adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. NK ada 6. Sehingga peluang dari kejadian pertama adalah PK sama dengan NK per NS sama dengan 6/12 atau setengah. Kemudian setelah kita melakukan pengambilan pertama, kita asumsikan melakukan pengambilan kedua dengan catatan pengambilan pertama tidak kita kembalikan, sehingga NS dari pengambilan kedua telah berubah dari 12 menjadi 12 berkurang 1. Sedangkan kejadian untuk bola ganjil pada pengambilan kedua, ganjilnya pun telah berkurang 1. Jika L adalah peristiwa terambil bola ganjil pada pengambilan kedua, maka NL adalah 6 dikurangi 1 atau 5. Dengan demikian, peluang terambil bola ganjil untuk pengambilan kedua adalah PL sama dengan NL per NS sama dengan 5/11. Pertanyaan sebenarnya di dalam soal adalah bila diambil 2 bola sekaligus, peluang terambil kedua bola ganjil adalah. Nah, tadi untuk menjawab persoalan ini, tadi kita asumsikan dengan melakukan pengambilan 2 kali pengambilan tanpa pengembalian. Itu hasilnya akan sama
dengan pengambilan 2 bola sekaligus. Sehingga untuk mendapatkan 2 bola yang keduanya ganjil, kita kalikan peluang pengambilan pertama dengan peluang pengambilan kedua. Karena harus keduanya terpenuhi, yaitu pertama ganjil dan kedua ganjil. Sehingga P, K, dan L artinya peluang pertama ganjil dan kedua ganjil adalah peluang pengambilan pertama yaitu NK per NS dikali peluang pengambilan kedua NL per NS. Sama dengan setengah dikali 5 per 11. Hasilnya adalah 5 per 12. Begitu ya. Ini caranya sama dengan nomor 19. Baik, demikian 5 soal sudah kita sajikan untuk Anda. Mudah-mudahan benar-benar bisa memberikan pencerahan dan pemahaman buat Anda. Dan sampai berjumpa untuk episode kelanjutannya di channel yang sama, Sahabat Matematika Channel. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.